Kepedulian itu kita bisa buatkan satu lagu macam selendang, not selendang yang cocok, not pop yang cocok. Bu uno roamo, laka kau di baleti aku. Itu pakai kepedulian. Dari kepedulian itu kita bisa rangkumkan lagi kata itu yang bagaimana tentang persaudaraan dari adik kakak, kepedulian apa. Nah, itu kan bisa kena semua. Kalau namanya sudah peduli berarti semua dalam jenis apa saja kena semua. Makanya kan saya ada beberapa hal yang macam ada kritikan-kritikan mau buruk atau mau baik juga. Itu saya bilang kan jangan kau kritik, kau maki pun juga saya ketawa. Kalau kau maki saya kan sudah satu lagu. Itu kan sudah satu lagu. Jadi kalau kau marah saya kan sudah satu lagu. Jadi apapun yang kau buat tetap saja lebih bagusnya saya jalan dengan apa yang saya tahu daripada saya jalan terusnya yang tempelan dari orang lain. Nah, itu yang saya ragu di situ. Setelah tempelan dari orang lain itu kan membuat satu efek juga. Contohnya kan macam saya jalan mau nyanyi, terus tiba-tiba datang teman ini, ini tidak baik. Kau pakai ini bagus. Musik orang lain. Kalau pakai pakai instrumen ini berarti diklaim. Jadi saya harus menciptakan jenis instrumen yang punya saya sendiri. Entah melodinya itu mau isinya berbentuk apa, mau suling kah, mau gitar kah, itu kan yang penting itu kan milik saya begitu. Hanya harapan saya bahwa apa yang saya kerja itu tuh, yang tujuan saya itu kalau memang lagu joget mampu tidak menghibur mereka itu. Jadi kalau memang tidak saya belum mengharapkan macam contoh lagu Pelue, itu saya belum mengharapkan ke Lionya. Saya belum mengharapkan ke Mamerenya. Itu di luar dari Pelue itu saya tidak harapkan. Selama ini kalau saya dengar itu, Abang Bong punya kekhasan lagunya, punya kekhasan musik sendiri. Saya dengar dari awal. Kalau semenjak lagu yang kau punya, lagu Maluriu itu, sampai dengan hari ini Layak Terakhir Lena atau apa tuh, ada kekhasan musik sendiri. Sebelum yang lagu-lagu dulu yang pakai kaset CD itu orang lain yang bikin. Saya itu memang ada kekhasan musik sendiri. Jadi buat apa adanya. Sudah pertahankan itu sudah. Yang pentingnya kan mampu untuk menghibur teman-teman, keluarga. Tentunya kalau saya kerja musik, musik ini begini, cocok tidak pakai ukulele. Saya sudah jadi wartawan, intinya omongnya tentang ini. Memang kita kalau memang persoalan kita untuk omong tentang musik semua. Kita daftarkan Jangan tentang orang lain. Di sini ini memang belum karena kita belum punya kantor pendaftaran hak cipta cabang. Kita hanya bisa daftar di pusat. Kalau memang kita daftar di provinsi, sudah daftarkan jenis musik apa segala macam. Ada lagu-lagu yang kita bisa ciptakan, kita bisa daftarkan. Memang kesulitan kita hanya di dalam channel YouTube ini. Maksudnya, kita. Tunggu saya pertanyaan dulu. Adik Nong ini kan punya channel sendiri. Apakah itu sudah ada persyaratan sesuai dengan channel YouTube itu atau tidak? Syarat-syaratnya seperti apa? Dan bisa kemudian hari ada masalah-masalah yang terjadi dalam channel itu, apakah bisa diatasi sesuai dengan peraturan dari Presiden Jokowi yang sampaikan dengan apa? Iya. Hak cipta begitu. Kita membangun sebelumnya kan kita membangun channel YouTube. Ini cerita tentang channel YouTube ya. Kalau channel YouTube ini kita sebelum membangun channel YouTube kita harus berpikir dulu apa yang harus kemampuan apa yang saya harus bangun dalam seni supaya berbentuk sebuah video dan saya bisa masuk ke channel itu. Jadi karena begini. Kalau kita hanya asal ambil channel, kita hanya asal buat channel YouTube, terus tujuannya tidak ada, itu pun percuma. Contohnya channel itu mungkin ini channel video sembarang ya, macam video di laut, video pemandangan, ya buatkan saja itu. Tapi cerita dalam channel itu cukup sulit. Peraturan di dalam channel itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Dia tidak bisa kita melawan. Jika melawan satu kali, 2 kali, 3 kali stop. Karena itu aturan YouTube. YouTube itu sangat kejam, sangat keras dibanding dengan lokal. Karena ini orang luar punya, bukan kita punya. Kita ini kuli di YouTube.
Bukan kita ini bos di YouTube, tidak. Kita ini kuli. Kalau saya ini kuli di YouTube. Benar. Nah, bagaimana caranya supaya kembangkan channel saya? Satu, kita harus bersikap baik sama teman-teman kita, macam sekeliling persaudaraan kita itu kita harus baik. Kita harus berbagi. Kita harus jangan malu tanya dan banyak dengar juga dari pesanan dari orang, macam nasihat, didikan atau kritikan yang baik, yang buruk kita terima. Karena dari kritikan itu dia ingin berteman dengan kita. Nah, contohnya macam satu ucapan saja, "Boy, kau punya lagu jelek." Cukup satu kata, "Terima kasih." Nah, itu satu kata saja cukup, "Terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa memperbaikinya." Nah, yang kedua lagi, dia kalau komen-komen begitu, lebih bagus kita masukkan lagi bahasa yang lebih enak lagi. Contohnya, "Terima kasih banyak atas masukannya. Saya sudah memperbaikinya, tapi belum dapat. Nah, saya baru belajar. Salam hormat untuk engkau." Itu saja. Selesai. Terus kalau di situ dia akan sadar sendiri, "Oh, orang ini saya 1 kali 2 kali emosi dengan dia, tapi dia siram dengan air terus." Lebih baik apa alasannya? Ya dia dekat. Nah, semakin dia sudah enak, dia maju terus, dia bingung lagi apa yang harus dia komentar. Nah, dia kalau mau komentar yang buruk, kita seterusnya hargai dengan ucapan itu, karena memang komentar itu benar kok. Kalau buruk ya bilang buruk, jangan buruk. Kau tahu apa kau? Jangan berpikir tahu, ini channel. Jangan sampai di sana benar. Jangan sampai dia di sana lebih mahir dari kita, walaupun dia pakai akun palsu. Tapi kita harus berpikir di situ. Nah, lebih bagusnya kita berteman. Cara berteman itu gampang. Tanya kakak. Kalau kakak pun teguran ini bagus sekali. Mungkin kakak ini lebih berpengalaman dari saya, bisa bantu saya, Kak. Berikan jalan untuk saya seperti apa. Di situ dia kalau memang dia senior, dia yang mahir, maka dia akan tunjuk. Oke, minta nomormu. Di situ dia akan berbagi. Kau pakai aplikasi apa? Dia tanya, kau pakai aplikasi apa? Dan saya itu banyak yang bantu saya. Dan banyak bantu saya, dan puji Tuhan mereka hapus, mereka pun komentar di bawah video itu. Sendirinya mereka hapus. Karena kami sudah bagi apa? Dia komen, ini dengan channel Cinda Musik. Iya, benar sekali. Kamu pakai aplikasi apa? Vokal untuk suara. Betul, hari kemarin itu suara saya itu diperbaiki dari orang-orang yang komentar buruk itu. Dan orang-orang yang berkomentar buruk itu tuh bukan orang-orang apa, memang orang-orang betul. Mereka senior. Dan dia pernah berbagi saya, kau pakai aplikasi ini, kau setting di sini, kau ambil di sini. Coba kau tes suaramu sendiri. Benar, sampai sekarang saya pakai. Dan puji Tuhan juga ada beberapa teman dekat yang bantu dengan beberapa program lagi. Itu yang membuat saya senang. Contohnya dari Sapo Teman Uni. Sapo Teman Uni itu dia selalu berbagi dengan saya dengan isi di dalam program itu. Caranya bagaimana, cara kerjanya harus begini supaya. Nah, disambung lagi dengan orang yang telepon saya tadi. Oh iya, berarti ini benar. Di situ saya berani kerja. Setelah saya berani kerja, saya coba, bagus. Suaranya bagus. Walaupun tidak semewah, maklum karena saya pakai mikrofon yang harga 350.000, 270.000 ini. Mikrofon BM8. Kalau memang saya pakai mikrofon yang 2 juta lebih atau 3 juta lebih, itu juga bajingan. Karena kita juga dapat soundcardnya harga 200 lebih, mikrofon 200 lebih juga. Jadi dia maklumlah dengan peralatan saya yang ada. Saya rasa puas karena harga alat saya dari mic-nya 270.000, dari soundcardnya 200 lebih juga. Hanya yang mahal laptop dan komputer saja. Dan ada beberapa teman dekat yang bantu dari aplikasi. Terusnya dengan saran-saran, termasuk dari adik William juga. Tapi kalau macam cerita YouTube ini butuh bersabar banyak. Peraturan dari YouTube itu dia sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita buat video, kita pemilik YouTube juga jangan komentar lawan dengan orang. Tidak boleh komentar lawan dengan orang, yuk kita sikap kasar. Benar. Itu sudah salah itu tuh. Bagaimana tanggapan dari Pak William? Jadi kalau pemilik YouTube itu yang pertama memang dilihat dari konten. Konten yang pertama itu konten jangan provokatif. Iya. Jangan konten yang berbau sara. Konten yang berbau pornografi. Benar. Itu konten-konten di YouTube. Karena begini, memang kita punya
aturan tentang hak cipta ini sebetulnya sudah tidak jam untuk dipakai di hari ini. Maka kita ini kan sebetulnya konten-konten YouTube ini sebetulnya kan kita pakai ikut orang luar punya. Ini kan kita ikut orang luar punya, yang mana seluruh aplikasi yang kita gunakan itu terekam di Google. Jadi misalkan kalau misalkan Abang Nong ambil musiknya orang, terbaca di Google. Ketika terbaca di Google, YouTube tahu bahwa ini dia ambil dari orang punya. Maka dengan sendirinya akan ada pesan. Anda menggunakan hak cipta orang. Iya. Langsung dikasih tahu channel ini milik ini, lagu ini milik perusahaan ini. Karena lagu dengan menit sekian itu musik intronya adalah hak cipta orang. Kita harus terima. Nah, kita tidak bisa bilang, saya ini ambil kapan. Kita tidak perlu bahwa saya ini ambil kapan, tapi orang sudah tahu. Kenapa? Kau mau klaim bagaimana? Karena ini YouTube ini miliknya orang. Baik, saya punya pertanyaan, Bapak. Hak cipta, penjelasan definisi tentang hak cipta itu seperti apa? Karena menurut kami lagu-lagu Palu, lagu-lagu daerah ini hak ciptanya untuk sampai ke YouTube, ke publikasi ke luarnya tidak ada. Bagaimana hak cipta itu seperti apa yang seperti kamu publikasikan atau channel yang kamu nyanyi atau ambil dari orang lain itu seperti hak ciptanya, jelaskan tentang hak ciptanya seperti apa. Coba tolong jelaskan kami dulu. Kalau hak cipta itu kan sebuah karya yang milik kita sendiri. Terusnya di saat kita upload ke YouTube itu maksudnya upload ke YouTube benar, tapi kan ada lagu-lagu yang tidak pernah yang di hak YouTube. cipta itu kan yang hak Bagaimana? lagu itu kan Kalau milik bagaimana dengan lagu-lagu yang Palu atau lagu-lagu Lio yang tidak punya bagaimana? Begini, hak cipta itu di undang-undang itu yang pertama. Ketika orang menciptakan sebuah lagu, dia harus didaftarkan di yang namanya hak kekayaan intelektual. Dia daftar hak ciptanya. Ketika dia sudah mendaftarkan hak cipta, maka dia diakui hak kekayaan intelektualnya. Hak kekayaan intelektualnya. Tetapi sepanjang dia tidak mendaftarkan hak kekayaan intelektual, tidak bisa disebutkan bahwa saya melanggar hak cipta. Ketika misalkan begini, saya menyanyikan satu lagu punyanya Abang Nong di Cinde Studio yang judulnya si Vera Palo, contoh. Lalu datang Abang Nong, wih ini melanggar hak cipta. Saya tanya, sejak kapan kamu daftar ini lagu ini dia? Iya. Di hak kekayaan intelektual? Kan belum. Nah, pertanyaannya, pada saat dia menggugat saya, apakah dia menang? Belum tentu. Karena pada saat pembuktian dia harus mendaftarkan hak cipta itu di sana. Oh, maksudnya hak cipta itu khas lagu-lagu ini didaftarkan. Kalau lagu itu kan tidak didaftarkan dalam itu, berarti bukan hak ciptanya, tidak ada toh? Oh benar. Ada yang klaim dalam Facebook bilang ini ada hak ciptanya. Kan tidak ada hak ciptanya di Palu ini. Hak cipta itu wajib didaftarkan. Namanya hak. Maksudnya hak cipta benar, mereka ciptakan lagu, tapi tidak didaftarkan. Daftarkan. Berarti kita bisa nyanyi dan bisa tulis mereka punya nama yang ada di dalam ciptaannya ini nih. Bisa. Jadi, macam contoh kan menghargai itu. Lagu yang macam saya punya. Jadi kalau saya punya ini kan contoh saya upload di channel saya. Itu saya upload. Terus mereka ambil, minggu depan mereka buang videonya. Nah, mereka upload videonya. Nah, saya bisa klaim mereka. Saya klaim, saya lapor. Saya buka di forum hak cipta, saya lapor. Ini milik saya. Dari durasi berapa sekian 0 menit sampai sekian menit, nah, itu diklaim. Jadi di saat diklaim saya suruh bilang YouTube, hapus sekarang. Hapus. Jadi macam ada beberapa sudah sekitar 60-an lagu audio di dalam saya itu orang curi itu saya klaim semua. Saya klaim dan terjawab semua. Dan di sini juga kita sudah bayar dan pajak. Oh iya. Kita sudah bayar dan karena itu kan semua penyanyi bayar pajak mahal. Negara ini hanya mendapatkan
hasil yang banyak itu dari penyanyi, dari perusahaan-perusahaan. Penghasilan dari YouTube itu di atas 1 juta itu pasti kena pajak. Kena pajak. Sudah. Jadi bikin itu secara Sudah aturan kena pajak. kena kalau tidak salah PPN PPH. PPH. Emang kita urus dengan NPWP semua. Iya. Kita punya NPWP semua. Sangkanya barang YouTube ini kan menurut pikiran kami yang orang-orang awam yang tidak tahu tentang YouTube, bilang barang YouTube ini kan mainan. Tidak tahu tentang dia punya aturan-aturan seluk-beluknya seperti apa. Kami kan tidak tahu. Saya baru pahamnya seperti Kerja ini. keras. Padahal YouTube itu bukan segampang yang kita buat. Dia membutuhkan video yang asli milik kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, audio. Audio juga dia membutuhkan audio yang milik kita sendiri juga. Terusnya kita juga harus pandai-pandai mengumpulkan subscribe itu sebanyak-banyaknya. Nah, sikap kita juga harus berteman lebih banyak. Nah, jangan kita hanya tahu pandai-pandai ngumpul lalu sifat kita jelek. Itu dengan tiba-tibanya YouTube itu dia akan turun. Terus kalau terlalu sombong, terlalu macam pokoknya itu sikap-sikap begitu janganlah tunjuk di publik begitu. Tidak usah lah, tidak ada guna juga. Lain kalau di YouTube ini kan kita harus berpikir lebih banyak bagaimana caranya untuk mau buat konten-konten ini. Terusnya kalau macam saya ke lagu, saya harus belajar lebih banyak, belajar dan mendengar lebih banyak. Nah, karena saya hanya tahu kerja. Yang para komentar ini dia yang mendengar. Nah, di saat dia mendengar itu, dia bisa sharing. Karena dia itu lebih banyak mendengar. Beda dengan saya kerja. Saya lebih banyak kerja, tapi jenisnya hanya itu dan itu. Kalau dia yang lebih banyak mendengar, itu kan dia mendengarnya itu kan bermacam-macam lagu. Itu beda. Kalau contohnya dia mendengar lagu saya, sebentar dia mendengar lagi teman punya, dia bisa bandingkan. Wah, coba nong ini dia coba kasih masuk dan bunyi ini pasti enak sekali ini. Nah, di situ. Karena kenapa dia berani tegur? Karena dia selalu membandingkan karya kita dengan karya orang lain. Seperti itu. Jadi pantaslah dia tegur. Jangan melihat dia karena dia tidak tahu nyanyi. Jangan melihat karena kita melihat bahwa dia bodoh jadi dia tidak bisa. Tidak, tapi dia punya telinga itu. Yang dia dengar lalu dia sharing itu beda loh. Yang kita kerja dengan orang yang mendengar itu, justru orang yang mendengar ini lebih teliti. Karena apa? Yang kita kerja ini kita tidak tahu apa yang kita buat. Orang yang mendengar ini dia tahu. Karena begini hasil yang dia dengar, yang dari kita dia bandingkan lagi dari si A, si B, si C. Terusnya wah coba musik ini coba dikasih masuk dengan ini pasti enak. Nah dia tunggu waktunya bagaimana. Woi saya harus dekatin dia ini. Woi kau tolong robah kau begini. Coba kau ikut ini. Kau pasang pakai ini pasti bagus. Nah di situ kita dengan tidak sadarnya kita bisa tanya, woi coba kau pernah dengar kan musik yang lain? Oh, ini coba kau dengar. Woi bagus juga ya, hampir mirip ya. Coba taruh begini kan enak. Jadi kalau para pendengar yang dia jangan melihat bahwa dia itu pandai nyanyi atau tidaknya, tapi kita harus menghargai itu. Karena kita kerja, yang lain dengar, dia akan subscribe. Dia subscribe itu dia itu tamu kita. Justru dia itu raja kita. Karena para subscribe itu mereka itu raja kita. Kita ini yang undang mereka datang. Contohnya kita lagi bangun YouTube itu kalau kita di sini itu gedung. Saya bangun gedung untuk buat pentas. Jadi saya ini nyanyi. Jadi setiap kali saya bangun, di saat saya bangun gedung itu, setelah saya bangun channel saya macam Cine Musik, saya bangun, saya undang teman-teman, contoh dari Blue, tolong kau dukung channel saya. Setelah mereka dukung, mereka masuk ke channel kita, terus itu mereka menanti, dia ini kita dukung, apa yang harus dia buat. Jadi mereka melihat, wah dia ini buat lagu ini. Kalau lagu ini, bagaimana caranya juga. Terusnya kita kalau ini kita sudah buat lagu, kita juga harus tahu bahwa lagu ini masuk akal saja dengan para subscribe saya, bisa menghibur tidak para subscribe saya. Jangan sampai lagu yang saya asal buat, para subscribe saya ini merasa jenuh. 1 kali dia suku, dia masih bertahan. 2 kali dia masih bertahan. Sampai 5 kali dia sudah abaikan kita. Setelah dia abaikan kita, percuma kita masuk di channel ini. Tidak ada hiburan. Lagu hanya dengan itu saja. Terusnya apa yang membuat para subscribe tertarik sama kita? Kalau para subscribe tertarik sama kita buat sama mereka. Kalau kita benar-benar menciptakan lagu itu baru, maka subscribe itu akan tertarik.
Dia tarik, penasaran dengan apa yang dia buat. Oh, dia ini pandai cipta, penasaran, kita maju terus. Baik. Begitu. Baik. Maksudnya subscribe dengan penonton, karena menurut saya, bukan menurut saya tapi menurut saya bahwa dalam adik punya itu kan harus penonton toh. Ada berapa negara yang puluhan negara yang harus nonton. Itu benar. Perbedaan antara subscribe dan penonton yang lebih meningkat atau lebih yang dominan, lebih apa? Oh, Yang maksudnya dari perkembangan antara subscribe ini. dan penonton, nonton yang banyaknya itu. Ada perbedaan. Ada pemasukannya seperti apa? Jadi begini, para subscribe itu mereka macam contoh saya punya channel, contohnya 50.000 subscribe. 50.000 subscribe itu dia minimal dalam satu hari itu dia harus bisa mencapai lebih dari 5.000 atau lebih dari 2.000. Itu kekuatannya. Karena begini, para subscribe ini belum tentu dari mereka 50.000 orang ini punya pulsa semua. Setelah punya pulsa semua, belum tentu hari ini mereka aktif datanya. Karena mereka juga masih mengaktifkan pekerjaan yang lain. Nah, setelah di saat mereka bergulir, macam dalam satu minggu itu padat mereka mengebut dari channel saya itu berarti mereka ini kan sudah aktif. Kadang juga komen, dia langsung komen. Kadang juga dia hanya nonton, like begitu saja. Terusnya kalau macam dari subscribe ini, para subscribe ini kan mereka ini kan manusia. Mereka ini manusia. Kalau macam kita mengundang dari 5.000 orang ini, 50.000 orang itu tuh, kalau lokal begini, berapa gedung yang kumpul mereka? 50.000 orang. Itu kita sudah luar biasa. Contohnya channel saya 50.000 orang itu luar biasa. Terima kasih banyak itu. Padahal saya tidak meyakinkan konten saya itu bagus untuk bisa sampai mengumpulkan sebanyak 50.000-an orang itu. Tapi puji Tuhan, dari 250-an video, 200 lebih video itu bisa mengumpulkan sebanyak anggota yang di channel saya yang banyaknya anggota itu 50.000 orang lebih. Ya itu. Terus penontonnya, nonton itu yang yang terbanyak itu. Nah, penontonnya itu 50.000 itu malah penontonnya lebih. Lebih tuh. Lebih. Itu yang kita sadar. Itu tidak kita sadar begini. Bisa saja penonton itu dia nonton double. Itu bisa saja. Bisa saja mereka nonton, mereka tidak tahu klik subscribe-nya seperti apa. Mereka hanya nonton. Bisa saja ada yang sudah suka dengan dia hanya like saja, terusnya tidak tekan subscribe. Itu biasa. Itu biasa. Hanya kalau kita sebagai pemilik channel, kita harus banyak-banyak berterima kasih buat untuk para subscribe. Karena tanpa para subscribe itu, channel kita tidak akan hidup. Jangan sombong para subscribe. Karena para subscribe itu raja kita. Kita yang main, mereka yang nonton. Kita yang main, mereka yang puji. Pantas saya bilang, saya kan awam itu tidak tahu bahwa itu. Saya lihat dia harus nontonnya yang banyak. Ternyata pada subscribe-nya banyak. Pantas kakak yang ada di Kupang yang kerja di kantor gubernur itu, Sensi, subscribe-nya 3 kali memang tentang Lena itu. Itu terima kasih banyak atas wawancaranya. Selamat malam dan selamat beraktivitas dalam channel YouTube Nong Cita.